Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di GPTL Sadai Bali. Saya Sarah, saya sangat senang menyambut saudara yang menyaksikan video ini melalui YouTube channel ataupun sosial media lainnya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan juga membangun kehidupan setiap orang yang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di media sosial yang kita miliki, biarlah apa yang kita bagikan dapat membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi, kami sangat senang saudara menjadi bagian dari keluarga besar GPTL Sadai Bali. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih dari GPTL Sadai Bali, saudara dapat subscribe YouTube channel GPTL Sadai Bali dan mengikuti sosial media lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini bisa kembali datang ke hadirat Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan kepada kita, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan bersama-sama karena Tuhan kita sangat baik. Memandang
setiap saat di dalam hidupku. Kita naikkan sekali lagi. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Kita naikkan sekali lagi. Memandang wajah-Mu, rasakan
Ibu Saudara, kita naikkan pujiannya bersama-sama. Kita nyatakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Haleluya, sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Bahwa kasih-Mu kepada kami semakin nyata Tuhan. Haleluya. Semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Saya undang dengan hormat Bapak Kadep Muda untuk memimpin kita dalam doa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Benar Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini hanya karena kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari. Dan di pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Itu karena semata-mata kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kami sebelum kami jauh melayani Engkau di pagi hari ini. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik yang di pelataran Tuhan, baik yang di mimbar, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai, urapi dan kuasai Tuhan seluruhnya kehidupan mereka. Biarlah Tuhan
apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hati-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan bagikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami lakukan dengan kesungguhan hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan entarkan tiba di tempat ini dengan damai sejahtera-Mu juga Tuhan. Sehingga kami dengan bersama-sama bersuka cita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami, yang ingin mencuri sukacita kami, apapun itu bentuknya Tuhan yang bukan daripada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang menghambat pertumbuhan iman kami di tempat ini, segala kuasa-kuasa yang tidak bisa kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, semuanya kami ikat singkirkan di dalam nama Yesus. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan menjaga dan melindungi ibadah kami. Dan Roh Kudus nantiasa menyertai kami Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan beban yang berat, pulang dengan kelegaan. Biarlah kami datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Dan kami menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap memulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih dalam keadaan berdiri Bapak Ibu Saudara, karena kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, karena sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita kita katakan, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia, sekali lagi, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Suara Bapak Ibu Saudara kita katakan, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Lebih semangat lagi, dia girangkanku, oh dia girangkanku.
persilakan kita semua duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kita kelas remaja. Kami persilakan.
Puji Tuhan, persembahan pujian dari adik-adik remaja tadi mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang setia, amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dunia mungkin boleh berubah, tapi kita punya Tuhan yang tetap kekal dan setia kepada kita. Haleluya, kita akan bangkit berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita naikkan, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Dengan iman kita nyatakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Cintanya Tuhan kepada kita semakin hari semakin bertambah. Begitu juga cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta
kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Raja kami Tuhan. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Kita naikkan syalalala, syalalalalalala. Saya cinta Yesus, syalalalalalala. Yesus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Syalalalalalala. Saya cinta Yesus, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hanya kasih Yesus yang mengalir dalam hidup kita. Semakin hari semakin indah. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau beri. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan mendengar sebagian firman-Mu. Firman Tuhan yang akan mengerjakan kehidupan kami. Hari lepas hari sehingga kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu mohon kemurahan-Mu, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Demikian juga sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa lain yang akan mengundang roh kebodohan, roh yang tidak dengar-dengaran, roh keras hati, roh-roh kenajisan. Kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami ini dan tidak kembali lagi. Darah Yesus menghancurkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pagi hari ini? Ya, walaupun tanggal tua tetapi ada sukacita. Ya. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang ke-7. Ayat 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yosua pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kita akan bangkit berdiri, saya akan baca ayat yang ganjil. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Parmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebuah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggembur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya,
dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah ini terjadi setelah orang Israel membinasakan kota Yeriko, kota yang besar. Ya. Temboknya saja tingginya 14 meter, lebarnya itu 6 meter. Ya, lebih lebar dari jalan Priscilla. Ya Pak Tarja ya. 6 meter jalan. Tembok itu tingginya lebarnya itu 6 meter. Ya. Kereta bisa simpangan itu. Mobil pun bisa lewat simpangan itu. Ya. Gede kota Yeriko itu. Mereka kalahkan dengan cara yang ajaib. Ya. Tetapi ketika mereka menghadapi kota Ai, inilah yang kita dengar. Ya. Setelah diintai negeri itu, informasi dari pihak intelijen ya mengatakan jangan banyak-banyak, ya 2-3 ribu aja lah. Tidak seperti ketika menghancurkan Yeriko. Ya. Yeriko itu tidak pakai perang, ya. Hanya dikelilingi, ya. Kelilingi, lalu hari terakhir bersorak. Intinya taat. Apa yang diperintahkan Tuhan ditaati. Itu yang menjadikan orang Israel mencapai kemenangan yang luar biasa. Dan cerita mengenai hancurnya Yeriko itu dikenang sampai sekarang. Sebab Yeriko adalah kota tertua di dunia. Ya. Itu sudah ada 14.000 tahun yang lalu. Ya. Dari secara arkeologis itu digali, ya. Kita di atasnya begini, tunjukin. Yang paling bawah itu adalah dasar kota yang pertama. Dari dikalahkan musuh, dihancurkan, diruntuhkan, ditimbun. Kota tertua di dunia. Ya, Yeriko itu. Itu pun mereka kalahkan. Ya, kalahkan. Ya. Tetapi mereka melarikan diri. Ya. Di kota yang kecil itu, orang Israel kalah. Ya, kalah, dikatakan di ayat 45 itu. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel itu kalau perang itu mati sedikit itu sudah ramai sekali. Karena matinya tidak pernah banyak-banyak kalau perang. Ya. Saudara perhatikan kalau saudara baca ya di YouTube ya. Perang 6 hari ya. Itu tentara Israel cuma mati berapa itu? Ya. Sedikit sekali. Sedangkan tawanannya, musuhnya itu puluhan ribu. Ya. Tentara Mesir ditahan 36.000. Orang Israel matinya cuma sedikit, ratusan orang. Jadi kalau meninggal 36 orang, itu sudah suatu yang luar biasa. Ya. Mereka melarikan diri. Ya, ini loh yang terjadi. Dan kejadian itu membuat mereka tawar hati. Tawar hati. Tawar hati itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Jawanya apa ya? Apa man? Ya. Kapok, ya kapok, iya ngelukro, lemah jadi lemah. Tawar hati. Ya. Tawar hati. Udah enggak semangat lagi. Ya. Dan enggak semangatnya ditambah lagi. Dikatakan tawar hati bangsa itu amat sangat. Nah ini. Ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Amin saudara. Kita sering menyanyikan langit tidak selalu biru. Ya. Hari tidak senantiasa cerah. Tetapi penyertaan Tuhan kita tetap selama-lamanya.
Untuk apa saudara dan saya tawar hati? Untuk apa kita takut dan gelisah? Hari esok adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Nuruto, ini kita perhatikan nanti. Menghadapi musuh yang begitu luar biasa. Yeriko dihancurkan. Dihancurkan, dibakar oleh Yosua. Bahkan dikutuk, tidak akan dibangun lagi. Kota besar itu. Tetapi terhadap kota Ai, mereka kalah. Ya. Melarikan diri. Dikejar oleh orang-orang Ai. Ya, kita tidak boleh tawar hati Bapak Ibu. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus menyadari pencobaan terjadi di hari-hari yang kita tidak tahu. Tadi pagi saya buka WA jam 3:30. Oh, Pak Kedut Swardana mengalami serangan jantung, dibawa ke rumah sakit Tabanan. Loh, kok dibawa ke Tabanan? Ya, karena semua penuh. Semua penuh. Di di Sanglah penuh, Surya Usada penuh. Terpaksa dikirim ke Tabanan katanya. Kita doakan. Ya. Karena memang itulah hari-hari yang harus kita hadapi dengan tetap siap sedia. Bu Andri ini juga kurang sehat badannya. Katanya lemes sebelah gitu katanya Pak Teguh ya. Lemes sebelah ini ya. Tuhan. Udah tua. Udah tua kita ini udah tua. Oh yang muda aja lemes oh ya toh. Apalagi yang tua ya toh. Ya. Yang muda tak loyo. Apalagi yang tua katanya. Tetapi bukan seperti itu. Kita orang-orang yang beriman. Jangan tawar hati menghadapi pencobaan. Ya, karena kita tahu pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kemampuanmu. Dan pada saat yang tepat Tuhan akan turun tangan menolong saudara dan saya. Amin. Iya. Kenapa ini? Nah ini. Musuh yang begitu hebat dikalahkan dengan mudah. Ya. Tidak usah perang. Hanya jalan kaki mengelilingi kota. 1 kali. Hari kedua, 2 kali. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan seterusnya. Di hari terakhir 7 kali bersorak. Runtuh temboknya. Dasarnya apa? Taat. Mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Amin saudara. Nah apa yang terjadi ini? Di ayat 6 sampai 9. Tolong Pak Supri dibacakan ayat 6 9 itu. Yosua pasal 7 ayat 6 sampai 9. Ya. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Tanda apa itu? Mengoyakkan jubahnya. Tanda dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang sana kalau merendahkan diri ada tanda bahwa dia sangat susah itu mengoyakkan jubah dan bersujud. Terus Pak? Saya ulang. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel. Sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk di negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini.
Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ya. Jadi ini mengingatkan Tuhan. Kalau sampai orang pilihanmu itu, berita ini didengar oleh orang lain, apa namamu itu tidak ikut malu, kasarnya seperti itu. Ya. Ini mengoyakkan jubahnya, merendahkan diri, ya, seharian. Ya. Ketika menghadapi masalah dan pencobaan, banyak kali kita mencari kambing hitam. Ya, oh, warung saya tidak laku karena di sebelah saya masang guna-guna. Ya. Betul? Ada yang gitu ya? Karena di sebelah saya pasang guna-guna. Warung seberang sana itu juga pasang guna-guna. Ya. Sebelah kanan guna-guna, sebelah kiri guna-guna. Ya. Nah kalau gitu mau bikin apa saudara? Orang Kristen takut sama guna-guna itu loh. Di balik bilangan pasal 19 dikatakan, orang Israel tidak mempan tenung dan santet. Tetapi dalam kondisi yang bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau saudara dan saya benar-benar takut sama Tuhan. Nek ora ya mempan, ya. Kalau enggak ya mempan saudara guna-guna itu. Gitu loh. Ya. Ketika menghadapi pencobaan, Yosua bertanya kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Kota Yeriko yang demikian kokoh pertahanannya dihancurkan. Ya, dengan cara yang luar biasa. Tentu saja karena mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan ngomong ya, kamu hanya keliling. Kelilingi tembok Yeriko. 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan selanjutnya. Nurut. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini loh kuncinya sukses. Ini loh kuncinya keberhasilan. Direnungkan, dilakukan. Bukan didengar kiri, bablas kuping kanan. Tidak seperti itu. Atau hanya menjadi wacana. Waduh, ya. Wacana. Wah, mendengar firman ini saya membuat wacana. Tidak usah pakai wacana. Lakukan yang paling gampang. Yang dilakukan oleh Yosua sebagai orang yang percaya ya, adalah introspeksi. Minta Tuhan menunjukkan apa yang salah. Ya. Kita ambil satu misal ya, apa yang terjadi di dalam Yesaya 30 ayat 15 itu. Ayat itu terkenal sekali saudara. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Ya. yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Tetapi kamu enggan. Nah, ini contoh Israel ya pada zaman Yesaya. Pemulihan orang Israel itu terjadi dengan berdiam diri dan tinggal tenang. Dengan kita introspeksi diri, dengan bertobat itu maksudnya introspeksi diri. Di situ terletak kekuatanmu. Tetapi orang Israel itu enggan periksa diri, enggan introspeksi. Yang paling enak itu mencari kambing hitam. Tetanggakah yang tidak bagus?
seorang sana yang tidak bagus. Kalau saya itu bagus-bagus saja. Ini yang menyebabkan kegagalan orang percaya di dalam kita hidup mengikut Tuhan. Banyak kegagalan terjadi karena seperti ini. Diingatkan firman Tuhan gampang sekali, itu yang mestinya gitu. Mudah untuk diingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita ini. Bahwa ketika menghadapi tantangan dan pencobaan, ada apa Tuhan? Kenapa terjadi begini? Nah ini jawabannya nanti. Ya, kita melihat ayat 10 sampai 12 Mas Supri. Yosua pasal 7 ayat 10 sampai 12. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ya. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Iya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Ya. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ya. Ada barang-barang yang dikhususkan untuk diserahkan ke rumah Tuhan. Barang-barang dari emas, dari perak, dari tembaga, dari besi. Ya, kalau saudara membaca pasal yang di depannya dan sebelumnya, ada barang yang dikhususkan. Tetapi orangnya, binatangnya, semuanya harus kamu hancurkan. Jelas toh? Ya. Ketika mereka menyerbu Yeriko, mereka taat sekali. Sehingga cocok itu kalau dikatakan Tuhan berperang ganti kita. Dan kita diam saja. Nah, itu yang terjadi di kota Yeriko. Tetapi kota Ai tidak seperti itu. Ada maling. Ada orang Israel yang tidak taat, pengen barangnya orang. Iya, pengen miliknya orang. Dulu ada di gereja pusat, di gereja Baitani, ada pengerja. Ya. Pengen ngambil uang kolektor, saudara. Iya. Ngambil uang kolektor, bener nih ada ini. Ya. Diduplikatkan begitu kuncinya. Yang tebel-tebel amplopnya diambil. Iya. Pinter ya. Pinter ya. Iya. Tahuan saudara. Wakilnya canggih sekali sekarang. Canggih sekali. Jadi pengedar narkoba. Ya, lulusan sekolah Alkitab ini. Oleh Pak Firmanyo diampuni. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diampuni. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kita dibuat malu oleh tingkah orang Kristen. Ya. Yang pertama adalah Pak Rambo. Ya. Ya, bukan Sylvester Stallone, bukan Sambo. Ya. Bukan Rambo, Sambo. Ya. Yang kedua Pak Lukas NMB. Ya. Judi, gubernur ini, uang otsus, otonomi, ya, daerah untuk memajukan daerahnya di Irian, di Papua sana. Pakai judi, tidak banyak saudara habisnya, cuma 500 miliar. Kabeh bagian 1 miliar ya, 2 miliar ya, 2 miliar. Untuk judi itu. 500 miliar. Ya. Memalukan. Ya. Itu sama dengan yang dilakukan oleh Achan ini. Ya. Achan ini. Yang membuat Tuhan murka. Kenapa?
saudara dan saya mengalami kemenangan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 5 ya, ayat 14-15. Kuduskanlah dirimu ya, karena aku kudus adalah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Itu yang membawa kemenangan. Iya. Sebab yang membawa kemenangan itu kalau kita di pihak Tuhan. Tuhan tidak akan dikalahkan oleh siapapun juga. Kalau saudara dan saya di pihak Tuhan, maka tidak ada yang mengalahkan kita. Amin. Iya. Tapi manakala terjadi seperti ini, yang nyuri hanya satu, Ahan. Tetapi dampaknya yang terjadi luar biasa. Seluruh Israel mengalami kekalahan. Ya. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Ya. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Ya. Dosa tidak bisa dipelihara. Dan dosa tidak bisa disembunyikan. Dosa harus dimatikan. Dosaku dimatikan oleh darah Yesus. Dosa itu harus dimatikan. Karena penyakitnya. Coba kalau gitu jangan, mestinya kita tidak, ini Yosua ini pemimpinnya. Kita tidak tahu bahwa ada anak buahnya yang maling. Yang menyebabkan Tuhan murka. Lebih baik kita tetap di seberang sungai Yordan. Tidak usah nyebrang ke sini untuk dipermalukan. Tidak begitu. Ada yang tidak beres, orang Israel tidak setia. Ada yang mengambil barang-barang yang khusus. Yang tidak boleh diambil oleh orang Israel. Ya. Emas, perak, ya, besi, tembaga. Tidak boleh diambil oleh orang Israel. Nah, ini yang terjadi. Harus dikembalikan, baru Tuhan akan menyertai lagi. Ketika dosa itu dimusnahkan, maka Allah berada di pihak saudara dan saya. Allah setia dan adil, biar dosamu merah seperti germisi, akan diubah menjadi putih seperti salju. Bahkan hidup saudara dan saya disucikan. Amin saudara. Kok masih musim ya Pak? Ya iya. Kok masih musim begitu ya Pak? Ya iyalah. Matahari yang sudah lama aja masih dipakai. Tidak ada. Zaman akan diliberalkan itu tidak ada. Diliberalkan gitu loh Pak. Dosa-dosa sedikit tidak apa-apalah. Nyuri-nyuri dikit tidak apa-apalah. Sebab kalau tidak nyuri tidak makan. Tidak bisa. Dosa kecil, dosa besar. Saudara dan saya, kita masing-masing akan pergi menghadap pengadilan Kristus. Masing-masing. Ya, tidak bisa diwakilkan. Oh tak kirim doa dari rumah, dari dunia untuk orang tua saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Selama hidup ini, kita hidup mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ini nanti. Maka mumpung ada waktu, selesaikan. Segala dosa dibereskan. Ya. Di ayat pertama disebutkan tadi, akan bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda telah mengambil barang-barang yang dikhususkan. Dosa Ahan ini menodai kekudusan umat Israel dan membangkitkan murka Tuhan. Ya. Ayat 13-18 katakan, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Seperti yang saudara tahu, ketika orang Israel
mau menyeberang, mengalahkan Yeriko. Apa yang terjadi? Yang dia harus dikerjakan? Yosua harus menyunatkan semua orang yang lahir di padang belantara. Menyunatkan diri itu sama dengan menguduskan. Kuduskanlah bangsa ini. Hati saudara dan saya juga begitu. Di zaman perjanjian baru, mudah, tidak secara fisik saudara. Tetapi saudara dan saya percaya kepada Yesus, melakukan segala perintahnya. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi kenyataan. Amin saudara. Ini yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Janji itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa saja. Apa saja. Jadi tidak ada pengelompokan. Oh ini kalau ini tidak bisa. Kalau ini bisa. Kalau ini tidak bisa. Tidak. Siapapun saudara dan saya. Jemaat lama, jemaat baru. Pendeta, pelayan. Sama. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan dituntut lebih banyak daripada jemaat biasa. Maka firman Tuhan cocok mengatakan, jangan banyak di antara kamu yang pengen jadi guru. Ya, banyak orang yang pengen jadi guru, pengen jadi pendeta. Wah, ya, luar biasa. Ya enggak apa-apa, boleh saja. Karena melayani Tuhan itu memang wajib. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan, ini mereka yang mau melayani Tuhan dalam menguduskan dirinya. Ini yang terjadi. Kuduskanlah bangsa ini. Karena mau menyeberangi sungai Yordan. Ini terjadi. Ya. Bahwa apa yang terjadi terhadap orang Israel ketika dikalahkan oleh bangsa yang kecil ini, yang terjadi adalah orang Israel harus menguduskan diri. Yang berbuat dosa harus mengembalikan. Bahkan saudara dan saya melihat nanti, membaca tadi, ya, ayat-ayat berikutnya, Hahan beserta keluarganya, beserta harta bendanya, ya, dibinasakan. Ya, mereka dilenyapkan dari bangsa Israel. Itu arti dikuduskan di dalam perjanjian lama. Ya. Tapi dalam perjanjian baru luar biasa loh. Ngaku, ngomong tok. Iya tak? Iya. Ri, maafkan saya ya. Enak nih kalau zaman dulu. Dilempari batu sampai mati. Enak tak? Enak apa enggak kira-kira? Oh, enak tapi tidak dilakukan. Cuma itu. Enak toh? Ngaku salah itu enak enggak? Ora enak. Ora enak. Tetapi itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Iya. Biar dosamu merah seperti kermisi, diubah menjadi putih seperti salju. Di dalam rumah tangga juga maafkan ya, kata-katanya Papa tadi sedikit kasar. Maafkan ya, Ma ya. Ya. Habis itu cium Mel. Cium. Wong cium bojone dhewe kok dadak. Kalau nyium bojone wong embo. Ya. Ya Man. Ya Pak Tarjo. Lha iya ta? Gitu. Ojo wong Jawa ora enek cium-cium. Ya ora enek cium-cium. Wong wedhus ae diciumi. Lha iya ta? Lha iya ta? Ingon-ingon wedhus dilus-lus. Ya to. Sapi sing gedhe dilus-lus. Dicium, waduh. Ya ndang lemu ya ndang lemu. Bojone dhewe ndak tahu dicium saya. Iya. Ya ta? Sing yang itu gak nate. Ya. Dosa manusia telah menghalangi berkat dan anugerah Tuhan. Iya. Kalau saudara bisa gantikan judul itu tadi, dosa manusia menghalangi berkat
akan dihukum, ya, dibunuh, dibinasakan seluruh keluarga dan harta bendanya. Ini tidak nakut-nakutin, ya. Tidak nakut-nakutin. Dalam era perjanjian baru itu gampang sekali. Selesaikan. Sebab apa yang saudara dan saya tanam akan kita tuai. Betul nggak? Iya toh? Saya kemarin ngomong-ngomong sama Pak Mandor di sini, Pak, kebetulan anaknya pemborongnya, mandornya apa ini yang laksananya itu bapaknya. Anu Pak, kalau di Bali itu ada namanya karma pale Pak. Ya saya tahu Pak. Kalau di tempat saya kum tabur tuai Pak. Kalau kita nanam padi tidak mungkin keluar nanas. Tidak mungkin. Ya. Jadi maksudnya ngobrol sampai sore. Saya senang nongkrong di situ. Ya karena saya senang lihat orang bangunan, ya senang nongkrong di situ. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Di zaman tetap aja sama. Iya, dosa harus dimatikan. Baru Tuhan memulihkan. Apa bisa pulih Pak? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Iya, ini yang terjadi. Dosa manusia menghalangi berkat. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Ya, di zaman-zaman Yesaya, Yeremia, orang Israel begitu jahatnya, ya, menghujat Tuhan, melawan Tuhan. Sehingga hidupnya susah. Bahkan mereka dikatakan bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri, tetapi menjadi bahan suitan, menjadi bahan ejekan bangsa-bangsa lain. Ya. Mari kita baca Yesaya pasal 59, Mas Supri, ayat 2. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Iya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Iya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Sering kita mendengar bapak-bapak pendeta mengatakan, Om saya ada masalah begini. Berdoa, udah Om, saya sudah doa terus. Ya, terus saya tidak pernah berhenti Om. Udah lama saya berdoa. Tapi langit seperti tembaga. Ya, tembaga itu tidak tembus ya. Ya, tidak tembus sampai sana. Maksudnya begitu. Ini masalahnya, ya, masalahnya. Doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena seperti itu. Dosa ini harus diakui, ya. Apa yang dikatakan Yosua ini, ya, saudara perhatikan nih ayat 19. Anakku, ya, di ayat 19 ya. Hormatilah Tuhan. Amin. Hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan kau sembunyikan kepadaku. Amin saudara. Kalau dosa disembunyikan, itu makin beranak pinak. Makin beranak pinak. Dosa itu harus dimatikan. Ya. Kalau tidak dimatikan, upah dosa adalah maut. Iya. Maut. Saya mendengar adik saya yang nomor 4 itu besuk bosnya ya, yang terlibat korupsi di rumah penjara Sukamiskin. Ya. Jadi orangnya kaya-kaya karena korupsi, ditaruh di penjara Sukamiskin. Siapa yang suka miskin kira-kira? Ada di sini yang suka miskin? Tidak ada toh? Ya. Dia cerita di sana. Di sana itu tiap hari pesta. Pesta. Ya. Di sana itu tiap hari pesta. Dan selalu merasa dirinya itu
tidak bersalah. Karena kebenaran bisa dibeli. Kemarin kita mendengar Hakim Agung terima suap. Iya. Nah, ini kalau orang dunia mengatakan, Pak, enggak usah jujur-jujur, Pak. Kalau jujur malah hancur nanti. Ikut-ikutlah. Tapi Paulus mengatakan, hendaklah kamu tidak seperti orang dunia. Diperbarui oleh pembaruan akal budimu. Ya, sabar Bapak Ibu. Ketika kita diproses Tuhan, kita melihat diri kita. Tuhan kalau salah ya, Tuhan ampuni. Salah Tuhan, ampuni. Ya. Tuhan itu akan memulihkan saudara dan saya. Amin saudara. Bukan mencari kambing hitam orang lain yang disalahkan. Oh si A, si B yang salah. Saya itu enggak. Saya itu hanya sedikit. Oh dia itu habis 50 miliar. Saya itu cuma 10 miliar. Sedikit. Hukumannya dibikin kecil begitu. Atau bahkan merasa tidak salah. Tidak seperti itu. Dimatikan. Harus dibinasakan. Mereka yang mencuri persembahan-persembahan yang dikhususkan. Hidup saudara dan saya juga mesti tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kejatuhan, ya, ketika kita mengalami pencobaan yang berat, ya, firman Tuhan tadi mengatakan, ya, dengan berdiam diri dan bertobat, di situ terletak kekuatanmu. Amin saudara. Merenungkan diri, introspeksi ya. Oh di bagian itu saya salah. Tuhan ampuni saya. Ya pulihkan saya, layakkan kami untuk mendapat kemurahan-Mu. Dengan demikian saudara dan saya akan dipulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Orang lain mengatakan tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Maksudnya bagi Tuhan tidak ada istilah. Oh terlambat sudah. Tidak ada. Betul? Tidak ada yang terlambat. Hanya nyanyian orang-orang itu aja yang orang dunia itu. Oh terlambat sudah. Apa aja? Oh terlambat sudah. Ya, dia sudah berdua. Ya kan ada liriknya gitu. Oh terlambat sudah. Dia sudah berdua. Loh yang lain masih ada. Loh ya loh. Ya. Loh itu loh. Anak-anak muda. Jangan bilang terlambat sudah. Ya udah berdua. Enggak. Yang lain masih banyak syaratnya. Begitu. Ya toh. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan selalu ampuni kok. Ya toh. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Dan Tuhan akan pulihkan kita. Dengan caranya Dia yang luar biasa. Amin saudara. Mari. Firman Tuhan ini biar menjadi ingatan saudara dan saya. Dalam perjalanan yang panjang, jauh. Ini kadangkala kita mengalami lupa, kejatuhan. Tetapi tidak membuat saudara dan saya patah dan menjadi tawar hati yang sangat, tetapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab di dalam Dia ada pengharapan yang membahagiakan. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Tuhan selalu ampuni. Kita bangkit berdiri. Tuhan selalu ampuni
bukanlah manusia. Tuhan tidak mengingat-ingat segala dosa kita yang sudah kita bereskan, sudah kita akui di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa. Dosaku aku tunjukkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka sehebat sebesar apapun dosa kita, Dia akan ampuni dan kita akan dipulihkan. Tuhan selalu dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat dosaku. Tuhan selalu ampuni. Wanita menyanyikan lagu ini. Segala dosa yang sudah dibereskan tidak diingat lagi oleh Tuhan. Haleluya. Pria menyanyikan lagu ini. Belajarlah untuk mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Bukan hal yang ringan, tetapi itu sangat dihargai oleh Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu yang mengingatkan kepada sidang jemaat supaya kami memelihara hidup kudus di hadapan Tuhan, senantiasa berdamai, senantiasa suka untuk mendengarkan teguran lewat firman Tuhan yang akan membuat kami baik bahkan kudus di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Taruhkan firman Allah itu di hati kami, supaya hari-hari kami makin baik. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, dari hambanya.
kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan, baik itu kolekte dan juga persembahan pembangunan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana akan menguatkan kami lagi untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte dan persembahan pembangunan bagi tempat ini Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Kami siap untuk melakukannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada pengumuman bagi mengingatkan kembali kepada semua majelis, akan ada rapat setelah ibadah di ruangan kantor sekretariat. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ada yang berulang tahun pernikahan, Pak Yohanes Gunarso, Niwayan Sukasih, Putu Herma, dan Niluh Suratningsih. Pak Prayitno Sutantiono tidak ada ya? Ada? Ada nggak? Nggak ono ya? Tidak ada ya? Ya, ya.
tahun pernikahan, maju ke depan. Selanjutnya yang berulang tahun minggu-minggu ini, Ni Nengah Murtini, silakan duduk. 26 September, 47 tahun. Yeskiel, 26 September, 18 tahun. Dorcas Dama Mujuk, 26 September. David Immanuel Anugrah, 20 September, 19 tahun. Erma Septira Raflesianti. Ini lahirnya di Bengkulu ya? Ya. Kok Raflesia? Karena di Bengkulu itu ada bunga namanya Rafflesia arnoldi. Ya, ini Erma Septira. 30 September, Lina P. Adu Jabu, 1 Oktober, 49 tahun. Kita bangkit berdiri, ada 2 pasang yang hadir, yang berulang tahun pernikahan. Untuk Pak Yohanes Gunarso dan Ibu Wayan Sukasih, 20 tahun, sama ya, Putu, Herma, dan Nilu, Surat Ningsih. Ya. Tahun juga. Ku serahkan. Acungkan tangan saudara, memberkati Bapak dan Ibu. Kan Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan kepada kami, istimewa kepada anak kami Yohanes Gunarso dan Wayan Sukasih. September nanti Tuhan tambahkan usia pernikahannya 1 tahun lagi. Dengan bertambahnya usia pernikahan mereka makin rukun, makin kompak, satu di dalam Tuhan. Bersyukur sudah Kau berikan 2 orang buah nikah. Mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang cerdas, hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan. Berkati pernikahan, memperbarui, menambah-nambahkan Tuhan. Berkat limpah, pekerjaan, mata pencarian, kesehatan, pelayanan, bahkan iman percayanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ke anak kami. Kasih. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur anak kami, Bu Herma, yang Tuhan kenapa nanti pernikahannya juga 20 tahun dan buah nikah yang manis yang Kau berikan kepada mereka. Biar mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdas, anak yang pintar, sehingga melalui mereka Tuhan Yesus dipermuliakan,
diberikan kerukunan, kekompakan satu sama lain. Takut akan Tuhan. Haleluya. Diberkati dan nikah mereka jadi berkat bagi orang lain. Tuhan. Terima kasih. Mata penjaraan, pekerjaan, penghasilan mereka lebih lagi adalah pelayanan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat melimpah atas pernikahan anak kami, Putu Rima dan Surat Ningsih. Amin. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati anak-anak-Mu yang melayani, nikah, rumah tangga, pekerjaan, mata pencaharian, sekolah, kuliah mereka, kesehatan mereka, iman percaya mereka. Teringat akan Pak Ketut Suwardana yang ada di Rumah Sakit Tabanan. Tuhan tolong, kami yakin Kau sudah menjamah segala kuasa-kuasa gangguan jantung. Kami bersatu hati untuk mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bilor Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ingat juga akan Ibu Andrini, segala kelemahan tubuh kami usir di dalam nama Yesus. Pergi dan tidak kembali lagi. Bilor Tuhan menyehatkan Ibu Andrini. Ibu Gembala yang terganggu kesehatannya juga, segala kuasa sakit penyakit yang kecapean juga yang mengganggu Ibu Gembala, diusir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan tidak kembali lagi. Teringat kesembuhan-kesembuhan Bu Siswati, demikian juga Pak Juwito, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau lawati, Engkau sembuhkan, dan Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih. Anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi pencobaan diberikan jalan keluar. Haleluya. Supaya kami cakap menghadapi segala tantangan dan pencobaan di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat bangsa negara kami. Oh haleluya. Pak Jokowi dan jajaran pemerintahnya, baik sipil, militer, kepolisian, berikan hikmat dari pusat sampai daerah untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di wilayah masing-masing. Sehingga semua terjadi kebaikan, pemulihan dari akibat COVID Corona Tuhan. Pulihkan perekonomian kami, kekacauan, keamanan, dan
dan juga pemulihan di dalam politik kami Tuhan. Terima kasih, terutama menjelang pemilu tahun 2024. Berikan kepada kami Indonesia yang damai dan tetap di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami pulang, sertai perjalanan kami, jauhkan dari celaka dan mara bahaya, jauhkan daripada segala yang jahat, tiba di tempat tujuan masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah sebentar kita pulang dengan berkat limpah dari Allah Bapa, dan kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami ucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.